ketika ada notifikasi seperti ini, teman-teman tetap tenang dan teman-teman harus baca satu persatu supaya teman-teman tidak salah pencet dan tidak salah untuk memilih pilihannya ya. Jadi ikuti tutorial aku ini ketika teman-teman mendapatkan notifikasi seperti ini. Oke, ini dia tutorialnya, silahkan ditonton video aku ini. Ini dia videonya, check it out. Sebenarnya siapa sih yang nggak panik ya ketika melihat rekomendasi profil ada tanda notifikasi warning seperti ini dan ada tulisan tidak direkomendasikan. Tapi di sini aku bilang ke teman-teman jangan panik, karena ketika kita panik kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih dan kita tidak akan bisa menyelesaikan. Jadi ketika ada seperti ini, teman-teman tinggal klik aja tinjau konten untuk melihat konten apa yang bermasalah yang menimbulkan terjadi seperti ini. Setelah kita klik tinjau konten akan terbuka seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita melanggar keamanan cyber katanya ya. Jadi Facebook telah menghapus postingan kita. Nah, kemudian setelah kita klik di sini, kita akan dikasih tahu postingan mana yang melanggar. Jadi ternyata adalah postingan ini teman-teman ya. Kenapa postingan seperti ini bisa melanggar? Karena di sini ada informasi sensitif atau kata-kata sensitif yang dianggap oleh sistem Meta itu adalah postingan mungkin mencoba mengumpulkan informasi sensitif dari orang lain. Itu hanya karena aku ada tulisan di retas ini teman-teman ya. Jadi saran aku untuk misalkan kalian mau membuat kata-kata postingan ataupun berkomentar, silakan kalian menggabungkan huruf dan angka ya, supaya tidak terdeteksi oleh sistem bahwa itu adalah kata-kata sensitif. Nah, kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik yang di bagian warna biru ini yang ada tulisan minta tinjauan. Nah, di bagian warna biru ini udah ada notifikasi teman-teman ya. Anda memiliki waktu 179 hari lagi untuk meminta tinjauan. Jadi jangan sampai teman-teman mengabaikan notifikasi seperti ini dan teman-teman lupa bahwa ini mempunyai jangka waktu teman-teman ya. Jadi setelah 179 hari takutnya akan hilang minta tinjauan ini, dan ini yang akan menyebabkan akun teman-teman tidak berkembang atau malahan didemonetisasi oleh Facebook. Jadi kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, teman-teman langsung segera cek dan minta tinjauan ke Facebook. Kemudian kita klik minta tinjauan dan akan muncul beberapa pertanyaan dari Facebook seperti ini. Jadi teman-teman baca perlahan dan teman-teman pilih alasan yang akan teman-teman pilih. Di pertanyaan pertama, mengapa Anda ingin peninjauan lainnya? Di sini aku memilih yang ketiga ini teman-teman ya. Postingan ini tidak melanggar aturan. Jadi kita klik di bagian sini, kemudian kita klik di bagian bawah lanjutkan. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan yang kedua. Apalagi yang harus kami ketahui tentang postingan Anda? Jadi di sini aku memilih ini tentang masalah penting. Dan kemudian klik lagi lanjutkan. Kemudian di bagian sini dia akan memberitahu ke kita pertanyaan dan jawaban yang sudah kita pilih. Di sini kalau misalkan teman-teman merasa sudah confirm dengan jawaban yang sudah teman-teman pilih, silakan teman-teman klik kirim. Nah, kemudian silakan teman-teman menunggu beberapa menit setelah teman-teman mengirimkan permintaan peninjauan. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini ya, statusnya di atas adalah sedang ditinjau. Dan di sini akan dijelaskan sama teman-teman, silakan dibaca aja dan kemudian teman-teman klik selesai. Kemudian pastikan setelah teman-teman mengirimkan minta tinjauan, di bagian sini ada tulisan sedang ditinjau. Kalau sudah seperti ini, silahkan menunggu aja hasil dari Facebook teman-teman ya. Nah, kemudian walaupun kita sudah meminta tinjauan kepada Facebook, kita akan menerima hukuman atau sanksi teman-teman ya, yaitu pembatasan ke akun kita. Jadi di sini ada yang tidak bisa kita lakukan, yaitu tidak dapat membuat iklan, tidak bisa live atau tidak bisa membuat video siaran langsung, dan tidak bisa memulai atau bergabung ke panggilan. Jadi 3 pembatasan ini akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2026. Jadi sekitar 1 bulan masa hukumnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masih pertama kali mendapatkan teguran seperti ini, kita masih bisa diberi kesempatan. Tapi kalau sudah berulang kali, maka akun kita ini bisa didemonetisasi atau bisa di-freeze oleh Facebook. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada notifikasi seperti itu, teman-teman gak usah panik. Lihat dulu apa yang menjadi masalahnya. Kemudian teman-teman silahkan banding. Kemudian silahkan teman-teman perbaiki kesalahannya. Ini aku kasih tips ke kamu satu, tapi bisa merubah akun kamu menjadi berkembang. Dan satu tips ini yang aku lakukan dan itu berhasil. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti satu cara ini.
Nah, jadi teman-teman jangan pernah mencampur adukan konten dan postingan pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memposting pribadi, bikin aja di akun yang pribadi ya. Jadi kalau bisa bedakan antara postingan biasa dan postingan untuk konten. Kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman ya, kita tuh ibarat jualan di Facebook ini ya. Kita menjual apa sih? Kita tuh menjual karya. Kita mau menjual apa yang ada di diri kita itu, yaitu talenta ya, bakat ya. Orang akan mengenali kita dengan konten-konten yang kita sajikan. Tapi ketika kita mencampur adukan dengan postingan pribadi, orang pasti akan, aduh apa sih orang ini kok campur aduk kayak gitu ya. Beda cerita kalau teman-teman adalah konten kreator a day in my life yang menunjukkan semua kegiatan keseharian ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau berkonten tentang edukasi atau tentang masak-masak, tentang resep, tentang berkebun, tentang menjahit, dan tiba-tiba muncul postingan-postingan di luar dari itu, orang-orang biasanya tidak terlalu suka teman-teman ya. Intinya orang nggak akan peduli kita itu siapa. Orang akan peduli ketika kita membuat sesuatu hal yang bagus, ya, sesuatu hal yang menguntungkan ke mereka. Tidak bisa dipungkiri hal itu akan ada, teman-teman ya. Pemikiran seperti itu pasti akan ada. Kak, nggak semua orang kali kayak gitu. Betul, nggak semua orang. Tapi kita di sini berkonten untuk semua orang, ya. Jadi berikan yang terbaik untuk para penonton kita. Dan kalau mau sukses, silahkan pakai satu cara aku ini. Jangan mencampur adukan postingan pribadi dan postingan untuk konten ya. Saran aku buat aja satu akun khusus untuk FB Pro, yang satunya tidak FB Pro ya, seperti itu. Supaya kalian nggak pusing mengelola dua akun yang berbeda.